akan masuk di 2028, di mana Indonesia cuma ada 2 musim. Nggak tahu nanti tiba-tiba ada beberapa musim yang menakutkan di situ. Di Arab Saudi juga itu, yang dikatakan rumput tidak akan pernah tumbuh, tiba-tiba akan tumbuh rumput. Di mana gunung es akan menjadi air. Jadi gini sebentar, ini menarik. Salah satu pakar geopolitik internasional mengatakan Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalau yang namanya mau tenggelam itu kan potensi, kemungkinan bisa terjadi, entah itu kapan kita manusia tidak tahu. Kadang ada yang memprediksi tahun berapa, itu kan hanya prediksi manusia. iya. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, itu beda. Misalnya banyak sekali sejarah sejarah bangsa Indonesia, kerajaan-kerajaan yang pernah dulu ada. Sekarang di mana? Tenggelam. Ketika di zaman 2021, ketika orang mau menggali sesuatu, ditemukan arca lah, ditemukan bangunan, nah sama. Mungkin yang dikatakan sama sesepuh, mungkin yang dikatakan dengan prediksi-prediksi tentang dari kampus-kampus, tentang dari lainnya, ya mungkin potensinya akan seperti itu juga. Kalau saya secara pribadi mengatakan ya bakal tenggelam. Kalau tidak ada evaluasi alam di situ. Jadi bencana-bencana yang terjadi itu sebenarnya memberikan pesan dan alarm bagi manusia untuk berhati-hati, jangan serakah, dan jangan menyalahkan air. Wong air itu kan takdirnya kan memang dari dataran tinggi ke bawah gitu ya Mas ya. Kemana arahnya air ini tergantung kita. Mau dialirkan ke laut, mau dialirkan ke sungai, apa air itu akan terjatuh sendiri meresap muspro gitu. Nah saya lihat yang ada di negara kita saat ini, orang itu saling menyalahkan. Ini banjir gara-gara salah ekonomi, ini banjir gara-gara salahnya si A, si B, si C. Sampai kapanpun, kalau diri kita manusia seluruhnya ini tidak ada evaluasi masing-masing, mau dipimpin siapapun, ya nggak akan pernah ada fungsinya. Nggak akan pernah ada perubahan kalau kita semua tidak akan berubah. Iya, ini mumpung saya ketemu sama Mas Tigor. 2015 itu kan COVID itu sudah diramalkan oleh Bill Gates dalam acara TED Conference gitu kan, dan terbukti terjadi. Nah sekarang Bill Gates mengatakan lagi nanti akan ada bioterorisme ya, sehingga WHO disarankan untuk membuat semacam kayak satgas pandemia gitu. Nah apakah Mas Tigor melihat bahwa 2022 ke atas itu masih berpotensi akan ada virus-virus jenis baru begitu Mas, karena banyak pakar geopolitik internasional yang bicara soal itu juga. Gimana menurut pandangan? Menurut pandangan saya yang namanya virus baru itu selalu ada. Jangankan saat ini, di beberapa tahun lalu, misalnya wabah pes, terus flu Spanyol. Kenapa kok bisa masuk? Kenapa kok bisa ada? Misalnya flu Spanyol gitu. Flu Spanyol terjadi tahun 1918 sampai 1920. Kenapa hanya 2 tahun saja? Padahal ciri-cirinya pun juga sama seperti COVID-19. Karena apa alasannya gitu? Karena zaman dulu mobilitas juga tidak seluas ini. Terus orang-orang yang memiliki pemikiran keuntungan itu tidak sebanyak pada saat ini. Karena apa? Tumbuhan hidup, benalu itu mesti ada. Nah, benalu ini selalu memanfaatkan apa yang terjadi di dalam keadaan saat itu. Ya kalau keadaan ini keadaan bagus, kalau keadaan buruk. Nah, pernah diramalkan bahwa suatu saat negara kita akan dijajah bangsanya sendiri. Nah, arti ini harus kita kupas, dijajah dalam bentuk apa? Apakah dari keilmuannya, apakah dari etikanya, itu beda. Kalau saya melihat ada kemungkinan virus baru itu ada. Ada ya Mas? Ada, mulai dari dulu flu babi, flu burung, terus macam-macam yang. Tapi kalau untuk yang
COVID ini yang kemarin rame-rame itu, insya Allah 2021 clear ya Mas? Enggak clear. Enggak clear ya? Enggak clear. Masih berjalan terus? Masih berjalan. Cuma kalau hilang nggak bisa, yang ada kita harus berdamai dengan mereka. Soalnya Mas, pabrik vaksinnya kerjasama Indonesia Cina itu baru dimulai 2022 awal. Iya, betul. Tidak akan pernah bisa. Iya. Oke. Jadi ada ini ancaman yang lebih serius Mas Tigor, menurut Gates lagi, Bill Gates lagi, bahwa setelah bioteroris ya, senjata biologis itu segala macam, ancaman terbesar yang akan dihadapi dunia adalah climate war, perang iklim, perubahan iklim yang sangat luar biasa. Melihat seperti itu nggak Mas? Akan masuk di 2028, di mana Indonesia cuma ada 2 musim. Nggak tahu nanti tiba-tiba ada beberapa musim yang menakutkan di situ. Di Arab Saudi juga itu, yang dikatakan rumput tidak akan pernah tumbuh, tiba-tiba akan tumbuh rumput. Di mana gunung es akan menjadi air. Jadi gini sebentar, ini menarik. Salah satu pakar geopolitik internasional mengatakan jangan kaget kalau di Indonesia tiba-tiba ada hujan salju. Bener nggak Mas kira-kira? Iya bener. Jadi gini Mas, seandainya ini matahari, ini bumi, yang namanya umur kehidupan manusia kecil dari balita sampai dewasa kan semakin tinggi. Bumi pun juga seperti itu. Semakin lama semakin mendekat rotasinya, revolusinya. Nah, titik matahari sama revolusi misalnya ya kutub utara yang terkena dengan esnya. Jika suatu saat matahari sama bumi ini jaraknya dekat, memungkinkan enggak untuk gunung es itu mencair? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Bumi ini enggak diam. Di situ ada rotasi, di situ ada revolusi. Bukan matahari yang bergerak, karena matahari diam. Yang bergerak adalah ininya, planet-planetnya. Kalau mungkin pakar-pakar mengatakan akan ada kemungkinan iklim lain, pasti ada. Dan tiap tahun analisanya korbannya lebih besar dibanding pandemi katanya. Iya. Climate war itu. Terus ada lagi Mas yang namanya orang mengatakan suatu contoh ramalan Joyoboyo gitu ya, bahwa manusia akan hilang separuh di bumi. Ya mungkin ini adalah gerbangnya, ini adalah pintunya bahwa bumi ini akan kehilangan separuh dari isinya. Sama di zaman dulu hari keberapa semua kan sudah terbentuk. Gusti itu tidak asal-asalan. Tuhan itu pertama membentuk langit. Iya. Hari kedua dia membentuk bumi. Hari kedua membentuk bumi. Keadaannya kosong. Hari ketiga Tuhan memecah antara air dan daratan. Iya. Kalau pada saat itu tidak dipecah, ya tidak akan pernah terjadi di situ air. Nah, sama halnya dengan metamorfosis alam seperti ini itu seperti apa? Ada kalanya nanti akan beberapa itu iklim itu mesti ada. Iya. Gitu. Sebelum geser ke Mbak Desi, Mas Tigor, 2024 tahun politik Mas ya. Tahun politik. Pertanyaan saya yang pertama, mungkinkah kita nanti akan dipimpin oleh presiden atau wakil presiden yang berjenis kelamin wanita? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkinkah terjadi goro-goro besar 2024 itu gara-gara kontestasi politik itu? Ada nggak gambaran atau 2002, 2004, 2008 akan kesinambungan. 2002 ini adalah gerbangnya, 2004 adalah intinya, 2008 adalah closingnya. Ada di zaman dulu ketika kita di krisis moneter juga seperti itu. Kita ini mulai masuk, dan saya berharap ininya manusia lebih main, ininya lebih peka. Karena apa? Kalau ininya main, hatinya ndak peka, akan bubar. Karena apa? Jangan sampai pikiran ini nyetir hati. Mau dipimpin siapapun, entah rasnya apapun, entah kelaminnya apapun, kalau pemimpinnya itu bijak, semua akan aman. Karena apa? Kalau dipimpin salah satunya tidak akan pernah keluar, semua akan kacau. Seperti filosofinya lagu Gundul-Gundul Paco. Iya.
bahwa pemimpin harus memiliki 4 pacul, barang papat kang ucul. 4 ini adalah indera manusia. Mata, telinga, bibir, hidung. Di mana mata untuk melihat mana yang baik, yang benar. Telinga untuk mendengar keluh kesah rakyat seperti apa. Hidung untuk mencium apakah ini harum, apakah ini busuk. Mulut untuk berucap yang baik dan benar. Jika salah satu ini lepas dari seorang kepemimpinan, maka yang dipimpinkan juga muspro. Jadi saya berharap buat siapapun, jangan pernah menilai dengan seseorang ini kelaminnya apa, ini rasnya apa. Karena apa? Mau dipimpin siapapun, kalau diri kita sendiri pun tidak akan siap membawa perubahan, tidak akan pernah bisa. Ini sudah ada gambaran. Suatu contoh, ketika negara Indonesia dijajah, siapa yang memimpin? Tapi kenapa kok Indonesia bisa merdeka? Padahal saat itu senjata pun juga terbatas, ilmu pun juga terbatas. Karena apa? Karena di situ tidak ada yang namanya 99% unsur politik, unsur keuntungan. Bayangkan, di zaman penjajahan, senjata yang dibawa negara kita apa? Bambu runcing. Dihasut sana, dihasut sini, tidak akan pernah bisa. Bisa loh kita melawan negara asing. Tapi kenapa di saat posisi ini yang kita sudah merdeka seperti ini kita kesulitan? Kita evaluasi ke diri kita semua, jangan menunjukkan satu pemimpin. Pada saat itu belum ada presiden. Presiden pertama kali Soekarno. Tapi kenapa begitu dijajah sekian tahun Indonesia bisa merdeka? Yang lebih peka adalah hatinya, bukan otaknya. Kalau yang di zaman milenial kebanyakan orang yang dipikirkan adalah saya harus untung, bukan saya harus bisa merangkul semua. Ibarat papan catur, Mas. Di situ ada hitam, ada putih, sama maju perang, sama bener maju. Tapi kita tidak tahu kita berdiri di titik hitam apapun di titik putih. Itu filosofi paling kecil. Pesan saya, kita semua jangan menyalahkan pemimpin. Kita mau dipimpin siapapun, tidak ada efek. Yang penting kita harus menggugah hati kita sendiri. Yang nomor satu, nuranimu lebih berharga daripada apapun. Saya respon sedikit tentang yang disampaikan di tengah ngobrol kita tadi itu. Ketika dibully, yang dibully itu sebenarnya banyak sekali teman-teman kita yang dibully oleh teman-temannya gitu. Apa yang ingin Mas Tigor sampaikan terhadap teman-teman kita yang lain yang mengalami bulian, sakit hati, harga diri terinjak-injak begitu? Dan pesan yang kedua untuk yang membuli itu kira-kira bagaimana juga, karena kalau yang dibully sakit hati terus mengeluarkan sumpah serapah, tinggal nunggu waktu aja saya kira kalau emang bener-bener itu sakit hati beneran. Apa yang disampaikan Mas Tigor? Kalau saya pada saat itu dibully, saya curhatnya, saya lapor ke BK, saya lapor ke polisi. Urusan yang akan menyelesaikan kepolisian selesai. Tapi kalau hari itu saya lapor ke Tuhan saya, apa yang terjadi? Ini bukan saya ngejudge mereka yang membuli. Aku bukan mengatakan mereka. Kalau dilihat dari posisinya saat ini, saya orang yang membuli saya malah jadi teman saya. Gitu ya? Gitu. Aduh, istimewa. Saya tanya, loh, kok kamu dulu bisa mukulin aku? Kenapa? Aku nggak ngerti. Mereka minta maaf datang. Dengan kondisi yang berbeda. Artinya bisa disimpulkan gini, Mas. Ketika kemudian kita disakitin, dibully, terus kemudian kita lepaskan semuanya, justru malah kita berbuat baik sama dia, Tuhan pastikan akan mengangkat derajat kita. Akan. Oh, sip. Apa ya? Biarkan alam yang membalas. Iya. Oke, lanjut Mbak Desi, monggo Mbak Desi. Ya, langsung Mbak. Melanjutkan dari tadi Mas Hendra ya Mas, nggak usah jauh-jauh 2024, pandangan 2022 wisata maut dan perjuangan maut itu maksudnya gimana ya Mas? Atau tempat wisata yang ramai atau gimana? Saya sampaikan awal ya, apapun yang menjadi pandangan saya biar menjadi pandangan supaya tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Amin. Karena saya melihat ada beberapa kendaraan di situ, rombongan. Tujuannya aku nggak ngerti, yang jelas ada orang banyak. Itu kecelakaan. Dan hampir separuh kendaraan itu meninggal semua. Itu. Terus ini, teriakan maut 06, besi tajam menusuk dagingnya, kecepatan di luar batas, membuka tabir alam lain dan mereka terus maju dan tak akan kembali. Apa ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Apa yang kemarin itu? Iya. Oh. Padahal ini kan tahun 2022 ya, sudah terjadi sekarang. Itu.
Pembunuhan berantai salah satu dokter muda yang akan membuat gempar. Di 2022 saya Awal. melihat ada berita heboh di mana aku nggak ngerti dia dokter terkenal atau enggak. Dia dibunuh dengan kekasihnya sendiri dengan tujuan dia merampas semua hartanya. Terus yang mengenai COVID ini ya Mas, terbongkar salah satu oknum penggelapan dana COVID besar-besaran. Ini apa udah termasuk yang sudah ada di berita-berita ini? Ditunggu saja yang namanya keburukan, yang namanya ketidaktepatan. Sebelumnya saya sampaikan, manusia itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Manusia tidak bisa dikatakan baik, manusia tidak bisa dikatakan manusia buruk. Yang saya katakan di sini hanya tepat dan tidak tepat. Kalau sikap dan tingkahmu tidak tepat, sampai kapanpun akan kebongkar. Tidak hanya urusan itu aja. Saya melihat di 2022 ini banyak sekali kasus-kasus yang nakal itu terungkap. Meledaknya salah satu sekolah tertinggi. Ini sekolah atau kampus ya? Aku melihat kayak ada, kalau bisa jangan terjadi, cara capek dengan bencana-bencana. Ini bukan untuk nakut-nakuti. Kalau di gambaran saya ya kayak bom apa gitu. Bom. Oh. Di daerah mana ya Mas? Aduh, jangan. Pesan saya lebih hati-hati aja, keamanannya. Misalnya di situ ada satu instansi ataupun apapun itu, kalau ada pengamanannya lebih ketat, orang keluar masuk benar-benar dicek, mungkin tidak akan pernah terjadi masalah besar. Terus ini dari artis lagi, berpulangnya artis senior berbakat cantik anggun tapi Itu sudah saya masukkan di Instagram saya, inisialnya juga sudah saya tulis, jauh sekali. Ya mungkin keadaannya sedang berjuang, kalau bisa kita semua berdoakan, kita semua berdoa agar beliau segera penyakitnya diangkat sembuh gitu. ada tenggelam lagi ya Mas, ini tenggelam 3 kapal laut. Iya. Terus 308 22M putih biru, 1 besar 2 di penyeberangan. Iya. Apa yang kemarin termasuk di penyeberangannya kemarin itu? Bukan, itu 2022 ada lagi seperti lagi? itu, ada lagi. Tempatnya seperti sama? itu. Tempatnya ada yang sama, ada yang berbeda. Pesan saya lebih dicek lagi kinerjanya, terus dicek lagi apa ya, kualitas alatnya ini mumpuni apa enggak. Misalnya dengan keadaan rusak tapi tetap nekat aja. Yang baru terjadi dalam minggu ini ada salah satu pesawat yang kacanya tiba-tiba bocor. Untung itu enggak jadi terbang. Seandainya enggak dicek tiba-tiba terbang, yang terjadi jelas fatal. Kalau bisa di 2022 ini kita lebih rinci, lebih apa ya, kayak bener-bener teliti, semua keseluruhan itu harus teliti. Enggak hanya pesawat, enggak hanya kapal, enggak hanya apapun. Terus gimana pandangannya Mas Tigor tentang pemakaman satu liang lahat suami istri? Menurut saya pribadi tidak ada masalah apapun itu. Itu kan hanya adatnya, itu kan hanya kepercayaannya. Suatu contoh, ya kalau kita hidupnya di zaman sekarang, zaman dulu seperti apa? Walaupun itu hukumnya ada sendiri. Boleh salam satu lahan, liang lahat jika keadaannya benar-benar mendesak, misalnya tempatnya tidak ada. Kayak yang di korban bencana alam yang sangat luar biasa, itu kan kadang ada yang satu-satu, ada yang tidak cukup, dijadikan satu tidak apa-apa. Kalaupun kepepet, kalaupun tidak ya sudahlah. Kita manusia, kita mau ngejar seperti apa kita juga nggak tahu gitu loh, Pak. Udah Mas Tigor, terima kasih. Iya, siap. Kita sambung lagi. Iya, matur suwun Mbak Desi, semoga sehat-sehat. Mas Tigor, Ya. nyambung pertanyaan dari Mas Hendra tadi. Tentang kesejarahan Kediri itu kan nggak lepas dari ramalan Jayabaya ya. Iya. Nah itu tentang petunjuk inisial pimpinan Iya. Indonesia, Iya. Noto Nagoro itu. Iya. Nah menurut pandangan jenengan pripun? Nah, terus kita kembalikan lagi ke kata-katanya. Ciri-ciri yang namanya Satrio Piningit ya, yang lagi diributkan, yang lagi dirembuk, banyak dibicarakan. Nah, Satrio Piningit ini tidak ada unsurnya politik, tidak ada unsurnya
dari siapa ke Jadi nggak siapa. ada hubungannya dengan pemerintahan ya? Tidak ada kepemerintahan. Nah, Satrio Piningit ini dulu digambarkan dari seorang orang yang benar-benar biasa. Kalau ditunggu-tunggu, tidak usah ditunggu. Jumlah Satrio Piningit kita tidak tahu loh jumlahnya berapa, karena orang zaman dulu kan sanepan. Kalau menurut saya pribadi, Soekarno pun juga Satrio Piningit. Iya. Kenapa? Beliau diangkat dari presiden nomor 1 yang menata negara pada saat itu. Ya mungkin masanya beda-beda. Mungkin di masa ini ada itu, di masa ke depan ketika kita diadakan hiruk pikuk dengan keadaan yang luar biasa, ada seorang yang benar-benar di situ luar biasa. Kan kita tidak ngerti sebagai manusia. Kita tidak usah pusing-pusing bagaimana kita memunculkan seseorang yang noto negoro. Kita sebagai warga Indonesia sendiri, kita bisa nggak nata negara kita sendiri. Maksudnya itu ya. Pribadi lah, suatu contoh hal terkecil. Bupati, tidak semua bupati jelek, tidak semua bupati bagus. Kenapa kok kacau? Ya mungkin hati ini nggak karu-karuan gitu loh. Iya. Nggak usah berpikir yang tinggi dulu ke negara, yang terkecil dulu. Di dalam rumah tangga pun bledru juga ada, Mas. Itu loh. Iya. Punjernya dari keluarga. Punjernya ya. dari keluarga. Nah, kalau dari ramalan-ramalan itu, akhirnya ada sendiri. Coba saya di sini ngasih kata kunci. Di setiap agama sebenarnya itu sudah dibahas. Ada kalau jenengan, kita nggak mau ini mengatakan yang namanya pejuang yang bakal noto negara. Negara ini yang dikatakan ini negara apa? Apakah mereka hanya menyimpulkan Indonesia? Apakah negara pengertiannya luas? Apakah seluruh bumi? Kita juga tidak tahu. Ya kalau yang dikatakan Satrio Piningit ini yang hanya menata negara Indonesia. Kalau yang akan menata di bumi, di agama pun juga sudah ada gambaran seperti itu. Cuma manusia ini gak mau golei, gak mau. Berarti itu bukan satu orang, Mas Tigor? Bukan satu orang. Satrio Piningit disembunyikan. Itu sanepan. Yang disembunyikan apanya gitu. Mungkin dari akalnya, mungkin dari tata caranya kita beda. Mas Tigor itu asli Jawa atau luar Jawa? Saya asli Jawa, cuma bapak Batak. Oh gitu. Iya. Ini lahir kedua. Mendalami. Ya kita mau ndak mau, kita mau tinggal di mana ya kita harus ngikutin gitu. Ini pernah terjadi di keluarga saya. Keluarga saya itu keluarga Batak non Muslim. Pada saat itu semua tidak percaya yang namanya gaib. Suro itu kita abaikan. Om saya, adik bapak saya, suro-suro menikah. Yang terjadi apa? Kecelakaan meninggal. Kecelakaan meninggal. Itu keluarga saya sendiri. Kenapa saya berani ngomong? Memang saya melihat pada saat itu. Suro-suro kok rabi, oh, suro-suro kok nikah. Tidak percaya seperti ini. Nah, saya diam aja. Itu 40 hari setelah pernikahan, aku lihat, wah kacau. Aku melihat sosoknya omku itu di depan rumah mbahku. Di situ kok dimandikan. Itu aku waktu itu SMA kelas 2. Wah, ini kenapa? Begitu jalan pernikahan, meninggal kecelakaan di jalan. Ya maka dari itu kita mau tinggal di mana, habitatnya kita disesuaikan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dipijak. Iya, harus gitu. Makanya kapan hari itu yang pas pagi sakit, sore mati itu Mas, Iya. itu ternyata clear-nya itu setelah peringatan satu suro, berarti kan Iya, ada kaitannya. ada itu kaitannya. sebenarnya, ya. Iya. Dulu sudah pernah diramalkan bahwa umure manusia bakal koyok kembang jam-jaman. Bahwa usianya manusia akan seperti bunga jam-jaman. Kalau di daerah kita bunga jam-jaman itu paginya mekar, sorenya mingkup. Tahun 1918 banyak kematian. Coba jumlahnya berapa kan nggak ngerti. Gara-gara apa? Dulu kan sensusnya kan manual. Orang datang ke tempat-tempat ngitung jumlah matinya berapa, lainnya berapa. Kalau sekarang kan lebih ke digital. Nah, makanya waktu kematian flu Spanyol 2 tahun tidak tahu jumlah kematiannya berapa. Itu juga masuk ke ramalan Joyoboyo. Nah di COVID ini juga masuk ke ramalan Joyoboyo gitu. Ada sebentar, maaf saya potong. Ada lagi ramalan yang namanya besok negara bakal apa? Kalau wis kalungan besi. Kenapa kok bumi ini harus kalungan besi? Suatu contoh, ketika kita bangun rumah tanpa besi, apakah pondasi ini akan bisa kuat gitu loh? Karena apa? Besok kalau bumi ini sudah kalungan besi, ada orang yang menyimpulkan ternyata sudah ada rel kereta api. Tapi kita logika, bumi ini kan tanah, lah kenapa kok butuh besi? Berarti kan butuh penguat. Kalau tidak ada penguat ya ambiar. Itu yang saya simpulkan dengan jiwa-jiwa bento saya.
Konslekan. Mas Tigor, boleh nggak sedikit mengulik pribadi jenengan? Nggih. Ya mungkin pandangan jenengan, prediksi jenengan sendiri, mungkin tentang jodoh atau kedepannya gimana? Jodohnya saya sendiri. Saya juga enggak tahu. Saya juga bingung Malah gitu. nggak dapet. Cuma pundaknya saya melihat. Wah, pundaknya aja. Pundaknya melihat, tata cara jalannya saya melihat. Sudah tahu. Sudah tahu. Dulu saya miskin, Mas. Enggak punya apa-apa. Pernah miskin ya? Oh, pernah. Saya dibeli rumah enggak punya. Bapak saya seorang penjudi dulu. Itu. Iya kelihatan. Iya, penjudi. Rumah enggak punya, kendaraan makan uang 5.000, 15.000, besok kita makan buat apa mikir. Usia berapa itu Mas? Saya mulai TK sampai SMA itu wis urip soro. Tapi saya berpikir, Tuhan, hidupku berubah. Dimanapun mungkin sekalian yang menonton, sebagai orang tua yang saat ini mungkin berjuang belum di titik enak, jangan takut. Kalau jenengan berjuang belum titik enak, nanti akan ada anakmu, mbok sopomu yang akan bakal mengangkat derajat. Saya diusir Om. Kamu keluar dari sini, itu rumahnya orang. Kasur gak gowo. Duh Pak, iki aku ndak punya uang. Itu saya SMA, bayangkan. Kalang kabut, ibuku cari kontrakan, ditolong orang di situ, dibentuk orang. Ibuku jalan sambil nangis, cari, ya Allah, kalau saya ingat itu udah longsor itu. Cari, ini cerita ini buat motivasi siapapun. Buat belajar teman-teman. Ibuku jalan cari kontrakan, dipanggil orang di tengah desa. Bu, arep ning ndi, mau kemana gitu? Mau cari kontrakan, aku diusir. Wes, ndak usah cari kontrakan. Aku punya rumah tempat tono. Saya tempat di gudang. Di gudang itu sampai saya lulus SMA. Di Kediri ya? Di Kediri, di desa saya ada orang yang berjasa. Nah, dulu teman saya numpakane motor ninja, helm anyar, jambane helm apa? NZX itu. Saya gak duwe apa-apa, Pak. Aku pikir, wah, nanti Tuhan merubahku. Sebentar, saya tertarik yang itu statement terakhir Gitu. Jadi ketika dalam posisi sangat tidak mampu, bahasanya termarginalkan ya. Terus kemudian muncul sebuah keyakinan belief system. Dan saya yakin itu tidak hanya di lisannya Mas Tigor aja, benar-benar diyakini ya, belief system saya nanti akan berubah. Ini saya tanyakan, betapa dahsyat kekuatan pikiran manusia untuk merubah nasib menurut pandangan Mas Tigor? Kalau dari saya pribadi, orang mau ngomong apa di kehidupan saya bodoh amat. Nah, ini lanjutkan yang cerita tadi. Di gudang saya berjalan 1 tahun. Di situ wah mulai masalah. Udan deres. Ibuku dikawal ngepel. Logikanya itu, apakah air ini akan kering lantainya? Sama yang punya rumah nggak akan pernah kering. Aku lihat ibuku, aku pasti bisa. Terus Gusti, kalau saat ini aku dipoles, aku nggak ngerti aku mau poles jadi apa. Entah besi, apapun Gusti maumu, terserah. Ya, aku nggak punya keterampilan apa-apa saat itu. Aku punya rezeki beli HP bekas. Zamannya BBM itu aku beli bekas. Nggak tahu di situ tiba-tiba ada kotanya artis Jawa Timur ternama. Tak pikir itu palsu. Tetap tak simpen, nggak tak delkon di situ. Aku kan suka gambar. Aku gambar. Aku gambar baju saat itu. Tiba-tiba artis itu telepon. Bajumu bagus, kamu punya butik enggak? Wah, saya enggak punya butik. Aku mau ke rumahmu gitu. Tiba-tiba artis itu datang ke rumah saya. Aku enggak ada apa-apa, cuma meja kursi biasa. Mas Tigor bikinkan baju ini. Aku pengen ini. Konser orkes terbesar Jawa Timur, aku bikin baju saat itu. Mbak, aku enggak punya model gitu. Wah, ini Gusti jawab gitu. Wes gak peduli, aku pengen sing penting aku bikinkan baju. Dari situ aku bikin baju, ikut orkes sana, ikut orkes ini, beberapa artis yang pernah saya pegang. Happy Asmara juga saya yang kasih nama. Terus Kasih nama apa maksudnya, Mas? namanya saya yang bikin. Happy Asmara itu saya yang bikin. Aslinya siapa sih? Happy Rismanda. Hep, kamu nanti bakal jadi orang sukses, Hep. Mosok, Mak, tak ganti namamu mau gitu. Gantian, Mak. Waktu itu hari Jumat. Hari ini namamu Happy Asmara. Pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Saya kenal. Mungkin saya diganti apa? Tetap itu aja.
tetap itu aja. Aku diproses, aku bikin baju Om. Saat aku punya baju satu, tiba-tiba ada jarak beberapa bulan ada orang datang dari Malang, dari universitas, salah satu universitas ternama. Mas Tigor, aku mau pesen baju. Loh Pak, baju apa? Baju tentang Dewi Kili Suci. Waduh Pak, kalau sejarah saya bisa, tapi kalau bikin baju seperti ini saya enggak punya modal. Wes Mas Tigor, aku punya uang 6 juta, giurin baju. Loh Pak, ini kebanyakan, aku nggak mau tahu, pokoknya anggaranku segitu. Baju tak bikin jadi, tak bawa ke Malang. Itu perjanjiannya cuma 2 orang yang saya make up. Saya enggak pernah kursus make up, saya enggak pernah bikin baju, enggak pernah kursus. Di sana perjanjiannya cuma 2 orang. Begitu saya jam 10 pagi make up orang, ternyata yang lainnya itu ikut. Mas, aku pengen di make up, sampai 45 orang. Lah iki karepe Gusti itu apa? Saya cuma sendiri 45 orang selesai maghrib baru selesai. Nah, jarak 1 minggu orangnya ke rumah saya bawa baju dari mobil. Wah, saya takutnya gini, nanti saya diprotes, nggak sesuai dengan apa, nggak sesuai dengan aslinya. Loh Pak, kenapa bajunya kok dibalikan? Loh Mas Tigor, kan saya nyewa. Loh Pak, jenengan kan nggak nyewa, itu kan beli. Nggak, wong saya kan anggarannya nyewa, ya ini bajunya buat Mas Tigor. Waduh, saya bingung. Pak, mohon maaf ya jika ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salahnya. Wah, nggak apa-apa Mas Tigor, kita dapat juara 1 Mas Tigor. Waduh, Gusti luar biasa. Sampai sekarang Bajunya masih ada. Itu masih di ruang rumah numpang itu saya. Habis itu nggak tahu kenapa ada fitnah, aku sekeluarga diusir. Nggak punya rumah Mbak, cuma tanah. Hanya waktu 2 bulan bisa nggak bisa aku harus pergi dari rumah itu. Dari kontrakan yang itu? Iya, dari orang yang nolong itu. Ibuku punya tanah warisan itu cuma 6 meter. Sebelumnya ibuku itu dibilang sama orang, ibuku namanya Sutina, Sut, kowe gak bakal duwe omah. Ibu masih ada Mas? Masih. Ibuku cuek santai itu. Wah, omahku sok tingkat. Ada orang namanya saya sebutkan. Kamu kok bikin rumah tingkat, tidak akan pernah mungkin. Apakah Pak Gupon itu rumahnya merpati gitu. Iya, dan ternyata ibuku berpikiran positif. Sampai sekarang ini Gusti ini merencanakan. Iya, memang rumah saya tinggi tingkat 3, tapi bukan Pak Gupon. Rumah saya alhamdulillah Tuhan memberikan yang lainnya dengan kondisi yang beda-beda. Waktu kepepet, waktu kita tidak paham apa-apa Mas. Bahkan saya kenal Mas Raka, saya sampai ada di YouTube seperti ini pun saya juga tidak ngerti. Mungkin Tuhan ngarahkan beda. Jadi pesan saya buat kalian yang berjuang, buat kalian yang tidak punya arah, yang kebingungan mencari jati dirinya, tidak usah takut, tidak usah sambat ke siapapun. Ya kalau jenengan, kalau kalian sambat, kalau ditolong, kalau dihina, kalau tambah disyukur ke, Anda lebih sakit hati. Cuma kan jangan diam, curhat atau kambek Gusti Allah, curhati gratis gitu. Justru